Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya yang sedang berpuasa? Selamat berpuasa. Kita doakan semua puasanya lancar gitu ya. Dan yang sedang bekerja sambil berpuasa kita doakan juga semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang menjalankan usaha semoga usahanya lancar ya. Sangat luar biasa nih. Kawan-kawan semuanya, insya Allah hari ini juga kita bakalan komunikasi, ya, memberikan materi dan kita akan mengundang seseorang yang sangat luar biasa di bidang UMKM, ya kan? Di bidang UMKM ini sudah berpengalaman banget gitu ya. Nah, kita juga akan cerita bagaimana caranya dia berusaha ya, memiliki usaha di masa pandemi ini, bagaimana tetap kuat ya, bagaimana tetap menghasilkan gitu ya, bagaimana tetap dia tetap memberikan motivasi. Oh, mantap banget nih. Nah, di sini kita juga sudah terhubung. Kita juga akan menghubungkan. Ini sudah terhubung nih ya. Sudah terhubung dengan Pok cantik kita, Masya Allah. Sudah terhubung dengan Pok cantik kita, Pok Mary nih, Masya Allah. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oh iya, Masya Allah. Wanita soleha satu ini memang wanita tangguh yang sangat luar biasa gitu ya. Luar biasa banget nih, karena kenapa? Karena beliau ini adalah salah satu orang hebat, salah satu Kok orang hebat yang suaranya ada di kecil banget, Jari? kecil. Coba Suara abang digedein kecil. dulu volumenya. Udah, udah Udah. digedein. Tadi ada telepon masuk kayaknya. Oh, karena kalau di sini suaranya jelas nih. Nah, kalau gini gimana Oh, sekarang? iya makanya suara bang Azhar yang Oh, kecil, kecil benar. Bentar oh. udah digedein juga. Siap, siap, siap. Tadi, oke, tadi ada telepon masuk. Hmm. Mantap banget nih. Kali ini kita bakalan berbincang-bincang Bentar bang nih Azhar. sama orangnya. Ya, siap. Tes. Halo. Ya, gimana Oke, sekarang? siap. Wah, Bagus. mantap. Nah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan harus tahu nih ya. Kawan-kawan harus tahu Pomeri ini, ya Pomeri ya, karena sebenarnya ibu guru ya, ibu guru. Tapi sampai saya panggilnya Po, kenapa saya panggil Po? Karena dengan kedekatan. Karena Pomeri ini orang Betawi ya, Pak ya. Iya, asli Betawi. Nah, jadi kalau di Betawi itu kalau misalkan kakak perempuan dipanggilnya empok gitu untuk orang yang Iya, lebih tua perempuan. Nah, jadi kita panggilnya supaya kita santai karena acara kita ini oke, acara siap. santai, serius Iya, tapi Bang. santai Kita gitu nyantai kan, kita. Masya Allah. Nah, Sersan. Oke. sersan, serius tapi santai. Tapi kita ada makna-makna yang kita ambil, ada ilmu yang kita ambil. Nah, hari ini Oh, Mary Lagi. sendiri bakal memberikan ilmu kepada kita nih, gitu. Ilmu apa? Ayo, tetap pantengin aja. Oke. Pastinya seputar usaha di masa pandemi. Pastinya di seputar usaha Iya, di masa pandemi. Nah, kira-kira nih, Pak Mary, sedikit nih di depan gitu ya, di depan. Tolong oke dong kasih siap. tahu kita apa sih yang nanti mau dibagikan gitu, Pak. Sedikit aja, Pak, di depan supaya kita nggak terlalu penasaran nih, Pak, gitu. Oke, kita akan berbagi pengalaman ya, gimana cara berdagang dengan online, terusnya bagaimana kita memasarkan gitu cara di online. Udah gitu aja Bang. Dari pokoknya biar kita di UMKM ini kita bisa naik kelas maju. Nah, mantep banget nih. Nah, Po Mary ini akan membagikan bagaimana caranya berdagang online gitu ya untuk mendapatkan pemasukan lebih dari yang biasanya. Nah, kemudian tadi juga diskusi di balik layar, Po Mary juga katanya bakalan memberitahukan kepada kita tips atau cara bagaimana mendapatkan izin usaha nih juga nih. Oke, iya. Bakalan kasih tahu kita bagaimana cara mendapatkan izin usaha Jadi juga nih. iya. Nah,
teman-teman, sebelum itu semua kita korek, ya kita korek. Sebelum Iya. itu semua kita timba Kita ilmunya, korek-korek. kita Iya. ambil ilmunya. Teman-teman harus tahu nih. Saya juga penasaran banget nih, walaupun saya sudah kenal dengan Pomeri gitu kan, secara keorganisasian, tapi kita juga perlu kenal lebih dekat dengan Pomeri. Sebenarnya Iya. Pomeri ini siapa sih? Siapa nama lengkapnya? Di mana tinggalnya? Kemudian apakah sudah berkeluarga atau belum gitu ya? Nah, kemudian Pomeri ini kegiatan sehari-harinya di mana aja? Apakah ngajar? Apakah aktivis dan lain-lainnya? Dan Pak Mary ini sebenarnya yang terpenting itu, Pak Mary ini sebenarnya sudah berapa lama sih memiliki usaha? Nah, silakan Pak Mary, monggo. Oke, nama saya Mary Iksana. Tinggal saya di Ulu Jami, Gang Palem, di RT 4, RW 4, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan. Saya Mantap. sudah berkeluarga, anak saya 3, 2 Masya laki-laki, Allah. 1 perempuan. Weh, Kalau mantap. pekerjaan saya sehari-hari sebenarnya saya guru PAUD, saya mengajar anak usia dini. Terus saya aktif juga di organisasi masyarakat, yaitu di Ormas Bang Japar. Masya Di Allah, Bang Ormas, Japar ya. iya, Nah, di Bang kemudian Japar. apalagi nih yang kita harus tahu nih tentang Pak Mary ini gitu. Usaha saya sebenarnya saya dari sebelum saya mengajar, saya sudah usaha, cuman usaha kecil-kecilan. Jadi dari dagangan orang yang saya ambil, saya keliling dulu dari masih anak saya 1, saya bersepeda, bawa dorong-dorong anak saya sepeda berkeliling, kadang kasih untuk baju kayak kalau ibu-ibu kan sekarang dulu kan demen tuh pakai daster gitu. Saya dagang daster keliling. Terus pas saya masuk mengajar, saya suka bawa dagangan saya Ya di Allah. gitu. Jadi alhamdulillah anak murid saya memakai kalau lagi di rumah dia memakai produk saya gitu, dagangan saya. Cuman di Mantap sini banget. reseller. Iya, Hmm, reseller mantap saya banget. saya bawa dagangan orang gitu. Tapi kalau sekarang Widih. Nah, karena masa pandemi, jadi saya masukkan dengan cara online, saya pasang ada di Shopee, terus di IG suka saya pasang juga, terus di Facebook. Cuman Facebook saya dibajak orang, jadi Facebook saya itu baru. eh itu Facebook apa sawah, iya, Bu? iya, saya nggak ngerti itu. Jadi nama Masya saya Allah. berubah, tadinya Mary Isana jadi Eh, Isabel. berarti pecinta Isabella ini kayaknya ini ya. Perubahannya, Nah, iya. kawan-kawan, kita tadi sudah dengar ya bahwa Ibu Pok Mary ini, wah, keren banget nih. Ternyata beliau ada seorang guru PAUD, ibu guru nih, cikgu. Wah, kalau misalkan di bahasa Iya. seberang sana, cikgu gitu ya. Nah, kemudian di guru PAUD, sebagai guru PAUD yang hebat, nah beliau juga memiliki usaha. Dan beliau juga mengatakan tadi sudah bergabung di Bank Japar sebagai organisasinya. Iya. Selain di Bank Mm-mm. Japar, kira-kira ada organisasi lain atau kegiatan lain nggak sih, Bu? Di masyarakat saya sebagai kader Dasawisma, ya iniin masyarakat, ngurusin mendata warga saya di Lijami gitu, membantu Pak RT. Mantap. Dasar Wisma ya, Bu ya. Iya. Kemudian selain itu ada lagi nggak, Bu? Kita pengen tahu nih gitu. Apalagi ya. Ya udah sih kayak di sekarang saya ada 3 kegiatan ya. Pertama saya ngajar, kedua saya kader Dasawisma, ya kader Dasawisma itu kegiatan Ormas Bang Japar ya, sama dagang itu aja. Mantap banget nih. Gitu. Ternyata ibu kita ini kader Dasar Wisma juga ya. Nah, ngomong-ngomong, Bu, di Bank Japar. Saya Iya. juga kan salah satu anggota Bank Iya. Japar juga gitu ya. Nah, Bank Iya. Japar ini kan memang sudah terkenal di mana-mana. Tapi mungkin ada Iya. juga yang pengen tahu Bank Japar nih, Bu. Ibu sebenarnya di Bank Japar itu sebagai apa sih, Bu? Atau
apakah ibu ini sebagai anggota biasa kah atau ada semacamnya atau ibu ditempatkan di posisi tertentu sehingga ibu lebih wah lebih keren lagi nih gitu kan lebih semangat lagi nih gitu Bu gimana Bu? Iya. Nah, teman saya memang suka pada tanya, Bang Japar itu apa? Bang Japar itu sebenarnya dari singkatan Kebangkitan Jawara dan Pengacara. Orang kalau dengar Mantap. nama Bang Japar serem ya. Wah, Betul Bang betul betul. Japar kayaknya tampangnya serem gitu. Tapi saya bilang Bang Japar itu singkatan dari Kebangkitan Jawara dan Pengacara. Di Mantap. sini saya posisi sebagai Kadip UMKM wilayah Jakarta Selatan. Wah, keren Saya banget ternyata Karim saya Kadif menjawab wilayah ya. kadipnya. Keren Iya. banget ini. Ternyata di depan kita ini teman-teman bukan orang biasa, tapi Kadif UMKM Jakarta Selatan. Wah, berarti Iya. ilmu-ilmunya ini bakalan banyak banget yang dibagikan sama kita gitu ya. Dan kita juga bakalan penasaran terus nih, bagaimana caranya Pomeri ini bisa aktif di Bank Japar gitu. Kira-kira Pomeri di Bank Japar ini sendiri, motivasinya untuk bergabung di organisasi ini apa sih, Pak? Ya, ingin memajukan UMKM, terutama di Pesanggerahan. Tadinya kan ya, saya diangkat sama teman, diajak gitu. Tadinya saya juga nggak ngerti, sebenarnya saya tidak pernah mengikuti ormas. Saya tidak tahu, nggak gitu ormas, diajak, oke, saya bilang. Dan setelah itu saya langsung diangkat menjadi kadip pertama, kadip kecamatan. Dengan posisi saya kan cuma ngajar gitu, dan kalau untuk dagang sih insya Allah saya ya kecil-kecilan saya suka dagang juga. Terus untuk saya membantu di sini banyak membantu untuk membuat IUMK, ternyata izin usaha. Sebenarnya sih izin usaha itu mudah, gampang kalau kita ada mau berusaha. Kadang orang itu pada dia membuat tapi tidak mau bergerak gitu. Ada yang minta buatin. Itu kan kalau di kelurahan atau kecamatan itu harus ada foto kita sama orang PSPT-nya. Iya, di situ kadang orang kalau udah ngasih berkas ditaruh saja seperti itu. Saya bilang kalau untuk membuat izin itu harus kita sering tegur tanya, karena kan izin itu banyak yang membuat. Kadang kan waktu itu pas lagi marak-maraknya buat izin itu kan jadinya bertumpuk ya di Betul betul apa betul. di kelurahan, di kecamatan itu izin itu numpuk gitu. Saya juga waktu itu pas baru bikin, saya datang, saya bikin, iya Bu, nanti tunggu kabar, tunggu kabar. Nah, tunggu kabar itu saya sudah sebulan nggak ada kabar sama sekali. Saya punya inisiatif, kenapa? Kok nggak dikabarin? Saya datengin. Ternyata berkas saya pun masih ditumpuk di situ. Mantap. Nah, iya, sedangkan kita kan butuh ya izin Betul itu. betul betul. Saya akhirnya buat ulang, langsung minta diproses langsung. Di situ saya minta nomor telepon orang PTSP-nya. Nah, saya tanya, saya tegur, saya telepon, gimana Bang, udah dibuatkan belum izin saya? Kata dia, oh iya Bu, katanya tunggu 1 minggu lagi. Saya tunggu 1 minggu, 1 minggu Hmm. saya telepon lagi gitu. Kita yang penting kita sering Hmm. berkomunikasi, sering bertanya gitu ya kepada Hmm. orang sana, gimana sudah sampai di mana gitu kan izin kita gitu. Dan Hmm. alhamdulillah dalam waktu berapa hari pokoknya saya sudah bisa dapat gitu dengan cara di telepon gitu. Mantap. Asal kita rajin rajin hubungin aja gitu.
Artinya teman-teman, yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, kalau misalnya kita mau mengurus surat izin ya, mengurus surat izin usaha kita gitu kan. Jangan malu pada saat kita mau ngurus surat izin, jangan dibiarin aja, tapi kita follow up Iya, lagi, kita minta follow nomor up. petugas yang kita hubungi gitu ya dalam beberapa hari ke depan gitu. Nah, Iya, ternyata narasumber kita ini mempunyai tujuan sangat mulia di bergabung di Bank Japar ini ingin mm-mm. membantu gitu ya, membantu memajukan UMKM di Bank Japar, Masya Allah nih. Nah, yang awalnya tadi hanya dari tingkat kecamatan pindah menjadi kadif wilayah, kan mantep banget ini Wilayah. gitu kan. Masya Allah. Nah, Bu tadi kalau misalkan berbicara tentang izin usaha, Ibu tadi kan Iya, mengatakan bahwa izin usaha itu bisa kita dapatkan kalau misalkan kita proaktif. Artinya berarti kalau misalkan teman-teman yang mau memiliki membuat. izin usaha gitu ya, Mm-mm. itu artinya pada saat melakukan pengurusan, setelah mengurus itu minta nomor telepon petugasnya dan Iya, barulah lakukan komunikasi-komunikasi yang positif gitu ya Bu ya. iya. Mm-mm. Mantap. Nah, kemudian Bu, pada saat Ibu menjadi guru nih, sedang menjadi guru gitu ya, jadi guru, katakanlah sebelum awal pandemi dulu, sebelum pandemi. Mm-mm. Nah, kan Ibu membawa dagangan nih ke sekolahan Iya. segala macamnya. Itu ada kendala nggak kira-kira Bu pada saat Ibu Ya, membawa dagangan Bu kendala gitu? sih paling ditegur ya sama kepala sekolah. Saya bilang kan, iya, karena saya mengajar di sini kan cukup jauh ya dari Ulu Jami Betul, ke betul, Pondok betul. Pinang gitu. Oh, Kalau kita tahu lumayan ya guru, Bu ya. iya. Kalau untuk guru PAUD ya tahulah gajinya nggak seberapa gitu. Ah, Jadi untuk menambah ongkos saya bilang mendapat hmm, penghasilan ya itu dengan cara saya membawa dagangan saya gitu. Ya Masya sebenarnya nih Allah. kalau lagi nggak pandemi ini bulan puasa ini dagangan saya udah banyak gitu. Karena iya anak Hmm, datang langsung dipakai kan sama dia. Kadang suka betul. neneknya yang nganter, saya pakein, saya foto, saya kirim ke mamanya, saya bilang, wah ganteng loh Doma dipakai celana nian aku gitu. Terus kata mamanya, oh iya boleh Bu Mary boleh diambil gitu. Jadi itu Rata-rata cara gitu ya. marketingnya Kalau Ibu juga saya, tuh ya Bu ya. iya, kalau gurunya Mantap. yang dagang itu pada mau ngambil gitu. Hmm. Nah, jadi kawan-kawan, apapun profesinya ya, apapun profesinya, Iya. jangan jangan takut untuk menjadi wirausaha. Nah, seperti yang tadi Pomer katakan, beliau profesinya guru, tapi beliau manfaatkan juga bagaimana caranya untuk menambah penghasilan gitu ya. Nah, dengan cara Iya, apa? Dengan dia berdagang juga di sekolahnya, tentunya di luar jam pelajaran gitu ya. iya, Nah, di luar jam pelajaran. marketing yang dipakai adalah tuh anak muridnya Iya, langsung saya dipakein tuh bajunya, pakein. Setelah pakai saya baru foto. difotoin gitu ya. Iya, saya Hmm. kirim ke mamanya. Kalau kalau Wah. pembantunya atau Hmm. neneknya yang nganter gitu. Kalau orang tuanya Nah, yang nganter kan langsung dilihat gitu. keren banget nih. Nah, ini teman-teman ini ilmu marketing baru nih teman-teman. Marketing baru. Jadi artinya jangan malu mengenalkan daganganmu kepada siapapun. Karena dagangan kita nggak pernah tahu dari 10 ataupun 1.000 atau bahkan 20.000 orang yang kita kenalkan dengan dagangan kita, pasti akan ada yang tertarik. Ilmu Iya. merayunya juga kita harus tahu nih. Nah, kalau misalkan untuk ilmu merayunya sendiri ini gimana sih, Pak Mary? Ya kita rayu aja kita bilang cakep loh Bu ini dipakai ganteng udah gitu kan kita juga produknya dari saudara dibuat sendiri gitu kan jadi kalau di saya kan dagang juga baju kayak baju muslim terus baju baju Betul. baju sebenarnya buat suka pada pesan itu buat seragaman gitu jadi saya ada kerjasama di ITC gitu kalau misalnya saya kerjasama itu dia kirim foto ke saya nanti saya buat status kadang baju dia gitu nanti kalau ada yang mau saya langsung bilang sama dia jadi tapi kita sudah kuasain ya kayak misalnya bahannya apa ukurannya apa gitu dari lebar lebar dadanya berapa itu kadang kan orang pada suka pada tanya gitu Betul, dan betul, nanti betul. iya, dia suka kalau dia sudah bertanya misalnya, oh ini baju ini bagus tuh Bu Mary, misalnya berapa harganya? Nah saya kan udah
ceplok dia ke sana ke tempat ke dianya. Terus kalau dia mau, jadi saya langsung ambil ke sana, saya ambil barang biasalah, kalau ambil barang langsung bayar cash kan kalau ke dianya gitu. Nah nanti kita sudah pegang, kita kasih ke pedagangnya gitu, kita terima cash lagi gitu. Mantap. Ini ilmu Iya, reseller ini Bu ya. iya, Eh, Nah, langsung Bu, ambil. kita jadi semakin penasaran nih dengan ilmu yang dimiliki. Sebagai guru yang berkompeten, kemudian sebagai pengusaha juga gitu. Kemudian sebagai ibu rumah tangga juga gitu ya. Kemudian Waduh. sebagai apa? Anak dari mak bapaknya juga gitu ya. Nah, untuk mengatur waktu dari itu semua itu gimana Nah sih Bu supaya itulah. sinkron gitu? Iya, itulah kita harus di situ ya, kita harus pinter-pinter waktu bertahun. Mm. Pertama saya dimasuk di Bank Japar sebagai kadip itu pusing, bener banyak yang masuk. Aduh, saya gini, saya malam-malam itu ini chat banyak bener. Saya bilang Eh, aduh, pusing ini ya saya jawabnya gitu. Jadi satu-satu saya jawab, kadang saya buat status, maaf kalau belum direspon gitu. Iya, saya ya pertama sih ya mungkin karena baru jadi agak kaget gitu. Banyak cetan yang masuk atau banyak apa yang masuk. Tapi sekarang sih karena sudah biasa gitu ya. Terus anak juga sudah biasa ditinggal. Saya didik dia juga dengan mandiri. Jadi kalau misalnya saya nggak ada, dia bisa masak. Misalnya di rumah kita siapkan makanan siap saji gitu. Yang terutama itu telur yang ada di rumah. Biar dia bisa istilahnya bisa goreng telur sendiri, bisa masak mie sendiri gitu. Kadang hmm. pagi-pagi kadang ya kalau kita cepat masak, kita pagi-pagi kita harus sudah penting sarapan anak gitu. Saya Nah, sudah siapin sarapan, setelah itu saya berangkat, nanti saya pulang sudah bawa lauk matang aja kalau enggak gitu. Ya, harus kita keren banget nih manajemennya ya, pintar-pintar. manajemen waktu. Nah, Iya. berarti kan Bu sebelum sebelum anak ini menjadi mandiri, berarti kan ada perjuangan juga nih. Nah, perjuangan supaya menjadikan anak ini mandiri ini bagaimana nih, Bu Miri? Iya, saya suka ini kan didik anak saya biar anak saya tidak usah mengandalkan orang lain gitu. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa gitu. Masya Allah, Nah, mantap iya, banget. kalau cuma masak istilahnya nggak nih, ayo maunya apa gitu. Kalau misalnya dia misalnya mah mau goreng telur aja atau ceplok telur gitu, ya udah bikin dia kadang aneh sendiri gitu. Tapi saya usahakan itu saya pagi-pagi yang penting saya sudah siapin, kadang masak buru-buru pagi-pagi yang simpel biar saya pergi itu tenang gitu. Kalau untuk makan Masya biar Allah. diri ambil sendiri gitu. Saya di rumah memang tidak tidak ada yang dilayani gitu. Ya, Keren banget nih Mama Super Power. saya masak tinggal saya taruh di tempat makan. Jadi dia kalau dia nggak ada yang mau makan tinggal ambil sendiri gitu. Tidak ada yang Mantap dilayani banget. semuanya. Keren banget nih pengalamannya nih. Nah, jadi kawan-kawan kalau misalkan kawan-kawan mau mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga, apalagi kawan-kawan sudah punya anak gitu ya, tanamkan kemandirian pada anak itu. Nah, Iya, artinya kita beritahukan di awal bahwa pekerjaan ibu ini loh, ini loh, ini loh gitu. Nah, iya, pada saat kita sudah meninggalkan anak, ketika anak sudah mandiri, itu bahkan kebiasaan sampai besar dia akan iya bisa betul. mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain gitu. Nah, sangat Benar. luar biasa gitu kan. Iya. Nah, Bu Guru. Bu Guru kita kembali lagi nih berbicara soal bisnis ataupun usaha gitu ya. Bisa. Nah, kira-kira usahanya Bu Guru ini kalau misalkan dari yang Ibu Guru jelaskan tadi, ternyata Ibu Guru ini adalah seorang reseller gitu ya, Bu ya. Mm. Nah, sebenarnya Bu, cara memulai menjadi reseller itu bagaimana sih Bu? Reseller ataupun dropshipper Bu? Yang penting kita kepercayaan ya sama Hmm, orang orang yang punya usaha itu gitu. Kalau dia kita tanamkan kepercayaan, pokoknya setiap kita ambil barang dia selalu kita bayar cash gitu. Jadi kan dia ada istilahnya kita komunikasi kita juga membaik gitu. Di sini juga saya di Bank Japar ini dagang kalau di dagangan
cukup ya lumayan ya, dari ada Hmm, kemeja Bang Japar, ada kaos Bang Japar, kaos Sri hmm. Kandi, ada peci Bang Japar, termasuk ada celana panjangnya Wah, juga gitu. Jadi misalnya masuk Bang Japar itu kalau sudah dia masuk, dia punya KTA, dia bisa untuk ini kan barang-barang Bang Japar itu bisa dengan hubungi saya gitu. Masya Allah. Nah, artinya teman-teman, Iya, sebelum teman-teman menjadi reseller, teman-teman itu harus bisa dipercaya dulu. iya Harus itu bisa yang utama. amanah dulu. Harus bisa Mm-mm. omongannya tuh bisa dipegang dulu. Harus bisa Iya. konsisten, konsekuen. Itu adalah Mm. kunci usaha menjadi reseller. Nah, kemudian Mm-mm. tadi berbicara tentang atribut Bang Japar, itu kan kita sudah tahu lah Iya, ya, Bu Mary itu iya, mengambilnya dengan samuan. Nah, kalau samuannya nanti mungkin nanti bisa berdiskusi langsung dengan Bu Mary-nya. Tapi kalau iya. misalkan Ibu Mary sendiri selain atributnya Bang Japar nih Bu, seperti peci, baju Bang Peci, Japar, kemudian jersey ada dan celana. lain-lain, celana. Ada nggak produk di luar Bang Japar yang juga dijual Bu begitu? Oh, kita ada celana panjang buat celana panjang itu buat anak-anak aja ya, lepis. Terus dia baju muslim gitu. Baju muslim bisa buat ya gamis gitu kebanyakan. Jadi tapi itu Keren banyaknya banget. seragaman. Jadi kalau misalnya lebaran nih kan biasanya keluarga tuh suka suka pakai seragaman nih gitu. Misalnya pesen baju warna ini dong, misalnya warna hitam gitu. Warna hitam misalnya ada berapa gitu. Terus kalau lagi ini juga ada baju koko juga gitu. Baju koko itu kita nih juga, jadi baju koko ada dalemannya juga gitu, ada kaosnya gitu. Koko Keren banget nih. Artinya memang banyak yang dijual sebagai reseller yang sukses tidak harus menjual hanya satu produk saja gitu ya Bu produk ya. iya Jadi kita banyak produk ya. Jadi kalau keberagaman nggak apapun permintaan orang kita katakan ada gitu ya. ada Walaupun nanti iya di belakangnya, nah kita mintanya tuh apa, harus mencari iya gitu ya, betul, harus pasang panding dia gitu. butuh Nah, apa. Bu kalau misalkan untuk mencari partner yang baik gitu ya, untuk Iya. menanamkan kepercayaan orang gitu ya di pertama kali kita kan harus menanamkan Mm, dulu nih kepercayaan kepada orang. Nah mm. itu cara menanamkan kepercayaan kepada orang itu supaya dia percaya sama kita itu gimana tuh Bu? Ya kita sering komunikasi aja gitu. Hmm. Dia kenal baik, kita komunikasi baik. Tapi alhamdulillah sih Elisa, saya pengusaha saya ini emang orang sudah pokoknya bukan orang asing lagi buat saya gitu. Orang-orang dekat dengan saya Mantap. juga. Ada saudara, Ya. terus yang dekat di Bank Japar gitu. Hmm. Oh, Iya, berarti jadi pada saat kita mau menjadi reseller, awalnya sekali kita carilah pengusaha itu dari teman terdekat yang memiliki usaha teman-teman gitu ya, dekat, Bu ya. iya yang Nah, punya setelah usaha. itu bangun komunikasi dan segala macamnya Iya, sehingga tercipta keharmonisan dan kepercayaan antara satu dengan yang iya. lainnya gitu ya, Bu ya. Nah, Mm-mm. kemudian tadi Ibu mengatakan juga bahwa modal awalnya Ibu hanya foto. Nah, kalau untuk foto itu sendiri itu apakah di foto pribadi kita datang ke kiosnya Jepret atau kita minta sama orang yang punya usaha? Kita minta sama orang yang punya usaha gitu. Oh, minta ya. Jadi dia lebih Iya. apa ya namanya? Lebih bagus dia dan kita Mm, juga iya. nilai-nilainya lebih tinggi gitu ya, Bu ya. Nah, Mm. kalau boleh tahu nih untuk saat ini Ibu menjadi reseller, ada kendala nggak sih di reseller ataupun dropshipper itu? Alhamdulillah sih selama ini belum ada ya. Semuanya Nah, lancar kasih kita begitu. tips dong. Kasih kita cara, tips supaya tidak ada kendala di pada saat kita berjualan secara reseller. Kasih kita tips dong. Ya, yang penting pokoknya kan kita orang pesan, terus kita langsung kita follow, kita kasih, misalnya kita ya kita siapkan gitu pesan kita tapi untuk di ini untuk baju Bang Japar itu kita sekarang lagi produksi juga dengan pakai nama gitu ya. Jadi kemeja dengan nama kita. Nah, di situ kita catat ya, misalnya siapa yang itu.
dia dari tanggal berapa dia pesannya, terusnya kita janji dulu sama yang bikin produknya berapa lama nih kira-kira gitu ya, kira-kira jadi pesanan orang gitu. Kalau misalnya ada orang yang pesan misal mau cepat gitu, Bu saya perlu Bu ada kemeja Bang Japar, ada kaos, kalau kaos kan kita nggak pakai nama ya gitu, ada kaos Bang Japar nggak Bu? Oh ada, saya bilang gitu, misalnya maunya ukurannya apa, ininya apa, nanti kita janjian ketemu di Dancam saya gitu. Di sini Hmm. kita kalau janjian di tempat Dancam saya di rumah Mayor Bang Petip gitu. Oh, berarti artinya kalau misalkan kita mau menjadi reseller ataupun dropshipper supaya tidak ada kendala, maka yang pertama kali itu adalah komunikasi ya. Komunikasinya Komunikasi baik komunikasi ke pelanggan sama kita maupun pedagang. komunikasi ke pedagangnya atau yang punya barang gitu ya, Bu ya. Kemudian yang kedua harus jelaskan secara detail mengenai harga, kemudian kapan Mm-mm. selesainya atau time apa namanya Mm-mm. ya? Time-nya atau Itu waktunya ini. sampai kapan gitu Mm-mm. ya. Kemudian yang ketiga lagi-lagi kepercayaan ya. Kepercayaan Kepercayaan. ini yang sangat penting gitu ya. Artinya kalau misalkan kita katakan 3 hari, ya 3 hari harus siap gitu Biar ya. ini jadi Kalau misalkan ya kita katakan 5 hari, ya 5 hari harus siap gitu ya. siap Dan kalau gitu. kita katakan Iya. dari awal itu tidak sanggup, ya berarti kita memang Mm-mm. tidak sanggup Tidak gitu ya, Bu tidak ya. sanggup gitu. Iya. Mantap. Yo pantas kalau begitu kagak ada kendala gitu. Manajemennya memang sudah diatur Alhamdulillah banget nih sudah manajemen bisnisnya diatur. ini. Luar Mm. biasa banget nih Pomeri ini pengalamannya, Iya. kemudian ilmu-ilmu yang diberikannya untuk kita. Nah, itu keren banget. Nah, kemudian Bu tadi kan Bu Guru ini Pomeri, Bu Guru, wah, mantap banget nih ya. Nah, Pomeri, Bu Guru. Nah, tadi kan secara pemasaran, Bu Guru katakan bahwa Bu Guru itu minta fotonya kemudian diupload di sosial media gitu ya. Mm. Nah, Mm-mm. cara Bu Guru itu mengupload di sosial media, apakah hanya dengan menaruh foto selesai atau bagaimana Bu? Apakah ada tips-tips cara menaruh foto ataupun dagangan di sosial media Bu? Bagaimana Bu? Nah, iya, karena kan di sosial media itu kan rata-rata orang yang kita kenal ya, gitu. Betul. Nah, di situ orang yang kena. Jadi karena mungkin karena mereka juga sudah percaya sama saya, jadi kalau setiap saya pegang, saya masang status, ada gambar apa, dia pasti tuh japri saya gitu. Bu, Mantap. ini gitu, berapaan Bu ini? Gitu. Banyak yang nanya juga, banyak yang nanya, banyak yang ya ini ke saya lah gitu. Setelah itu kita eh, kita komunikasi lagi sama orang itu gitu. Artinya kita pasang foto saja. Apakah sama Hanya pakai detailnya foto, juga atau ya ada detail bagaimana? detail pertanyaan, detail barang lah gitu. Misalnya apa Detail barangnya barangnya, Bu ya. berapanya, iya gitu. Terus ada Ada nggak juga sih kata-kata promosi yang bisa bikin orang penasaran Bu? kata-kata promosi penasaran apa ya, salah saya di situ cuman yuk di order yuk gitu. Yuk di order Yang yuk. Nah mau itu ngajak ya teman-teman. Nah iya. kenapa orang harus order di tempat Bu Mary? Nah dengan kelebihan-kelebihannya di detail produk. Artinya kalau bisa kita katakan bahwa kalau kita rangkum ya bahwa foto yang dipajang itu bukan hanya foto telanjang saja. Artinya bukan hanya sekedar bajunya saja. Tapi Bu Mary katakan tadi ada juga detail produknya di situ gitu. Iya, Bahkan detailnya. ada juga warna-warna yang dicantumin di situ. Dan Iya. salah satunya yang membuat teman-teman harus tahu gitu ya, Pomeri ini dalam merayu orang, iya, merayu untuk membeli ya. Ini jago banget nih teman-teman gitu. Nah, Bu Guru atau Pomeri, bebas lah ini. Kalau misalkan kita memiliki, misalkan Bu Guru mau mempromosikan lebih dari 5 atau 6 foto gitu kan. Atau katakanlah Bu Guru mau promosikan 20 foto. Nah itu gimana sih cara Bu Mary supaya meringkas itu Bu? Nah, kalau saya itu kita kolase dulu ya. Kalau Mhm. untuk misalnya ini barang, kalau untuk ukuran, kalau misalnya untuk kan banyak ya, misalnya warna, yaitu saya Mhm. kolase.
saya perkecil, maksudnya jangan terlalu banyak status gitu, karena kan Mm-mm. kalau ngelihat banyak status juga kan mungkin orang nggak gitu Skip suka gitu gitu. ya. Iya, dicip gitu aja. Jadi Wah, ya mantap. pokoknya gimana saya buat biar orang tertarik gitu dengan apa sih Hmm, ini statusnya Bu Mary gitu. Mary mantap. status apa nih hari ini gitu. Itu kadang Keren yang dilihat banget. status yang banyak ya sampai 100 Nah, keren banget gitu. nih teman-teman. Artinya, pada saat Pomeri punya banyak produk ya, dan ingin diupload dengan secara bersamaan, ini Pomeri ini menggabungkan foto-foto itu dulu nih, menjadi satu foto. Misalkan 20 produk dikolase dulu, digabungin, jadi dua foto atau tiga foto gitu. Nah, Iya, kata Pomeri jadinya tadi, semenarik tipsnya, mungkin. betul. Nah, kata pemirsa tadi, tipsnya ini jangan mengupdate status terlalu banyak. Terlalu Nah, banyak. karena Iya. kenapa? Karena orang jadi bosen, jadi skip gitu. Ya, Nah, nah, artinya kalau misalkan teman-teman punya produk lebih dari 10 misalkan. Nah, itu silakan fotonya dikolase ya, digabungin. mm, Digabungin, digabung. dikemas sedemikian mungkin gitu ya, supaya produknya itu bisa jadi satu atau dua foto, bahkan Iya. maksimalnya berapa foto, Bu? 5 kali ya? 5 mungkin. Iya, Hmm. 5 5 foto. foto supaya orang tidak bosen gitu ya. Nah, jadi Mm, pada saat diupdate, maka orang itu jadi tidak bosen. Dan ini iya. salah satu ilmu baru yang teman-teman harus tahu marketingnya. Nah, Mm, oke. kalau ini berbicara ini, saya rasa ini postingan yang di WhatsApp ya, Bu ya. Apakah berlaku Iya, juga untuk postingan di Instagram? WhatsApp. Enggak, saya sih emang seringnya itu di WhatsApp ya, karena kalau di WhatsApp itu karena kan apa orang-orang itu kadang saya sendiri ya jarang gitu buka Hmm. IG, kadang Oh, jarang buka gitu. FB gitu. Karena Ah, ya mungkin kan karena kegiatan kalau WhatsApp itu kan otomatis setiap hari setiap jam saya selalu buka harus gitu. Makanya buka saya gitu sering ya. postingnya di WhatsApp. Iya, gitu. Mantap. Bangun Nah, tidur itu udah tipsnya bukanya teman-teman WA. tuh. Keren banget ini. Nah, Iya, itu bangun teman-teman. tidur Jadi harus belajar nih udah marketing sama Bu Mary. Bagaimana caranya menjadi WA. reseller sukses. Wah, keren banget. Hmm, Nah, kemudian Bu, gitu. kalau misalkan di WhatsApp itu, apakah ada waktu-waktu untuk promosi atau memang Ibu udah sembarangan aja, sesempatnya aja atau Sembarang gimana, Bu? sesempatnya saya saja, karena kan Hmm. kegiatan ya, karena banyak banyak kegiatan, tapi saya sih seringnya itu suka subuh, kalau habis subuh gitu, nah baru deh saya apa lagi, kalau enggak atau malam hari udah suasananya sudah rileks gitu. Kalau kita siang itu kan kita masih banyak pekerjaan ya, jadinya kan Betul. kurang kurang isinya kurang inilah Hmm, kalau dia malam hari ya itu kan sudah nyantai gitu. Jadi kita betul. juga misalnya mau bikin kata-kata apa, jadi lebih terbuka gitu, lebih kayak lebih ini idenya lebih ada gitu. Kalau siang udah banyak pekerjaan Nah, ini ilmu baru gitu. lagi nih kawan-kawan. Artinya kalau misalkan kita simpulkan, saat Mm-mm. kita mau memposting sesuatu, kita kaca dulu diri kita gitu. Kita Iya, kaca dulu diri dari kita keadaan sebagai lagi pekerja. nyaman. Jangan memposting di jam sibuk, karena di jam sibuk orang nggak akan melirik gitu ya. Postinglah Iya. di jam santai, karena kalau misalkan posting di jam santai, orang yang lebih banyak notabene-nya lagi istirahat dan sambil megang handphone, maka itu bakalan ini gitu ya, bakalan apa namanya Iya. ya, bahkan 99,9999% orang bakal Orang baca sudah gitu ya Bu ya. Wah, keren iya banget ini. baca, kita Nah jadi lihat, kita lihat. saya ulangin lagi kawan-kawan, kalau mau update status ngaca dulu sama diri kita ya, seandainya kita jadi pekerja, jangan di update status itu di masa-masa kita lagi sibuk, karena itu nggak bakal Mm-mm. dibaca, kalaupun dilihat itu bahkan sekilas-sekilas doang. Nah, postingan yang bagus kata Bu Guru tadi itu kalau misalkan kita lagi masih pagi nih, masih santai. Kalau misalkan sekarang Mm-mm. itu habis subuh ataupun pas lagi sahur sampai dengan mau berangkat kerja. Tapi kalau di hari biasa, itu bisa kita kategorikan pada saat waktu sarapan gitu ya, sambil kita Iya. santai.
ataupun lagi setelah sholat subuh nyantai. itu kita bisa. Nah, kemudian kata Bu Mary tadi juga, Bu Guru kita cantik ini gitu ya, kita juga update status nanti lebih enaknya itu pada saat kita lagi santai setelah pulang kerja. Wah, keren banget nih. Setelah pulang Setelah kerja pekerjaan ataupun rumah saat kita, selesai, ya, nah itu. Jadi beres. kalau misalkan kita santai lagi selonjoran buka WhatsApp, nah itu waktunya kita update status tuh. Maka banyak yang ngeliat, ngelirik, banyak juga yang tanya-tanya gitu ya, Bu ya. Keren banget nih. Ini marketing online-nya yang susah didapat orang nih ya. Kalau saya katakan susah banget didapat orang ini. Ibu Guru Cantik ini sebagai selain dari jadi guru, kemudian jadi kader dasar Wisma juga, aktivis juga, jualannya juga lancar dengan metode penjualan yang sudah dibagikan ke kita tadi. Itu semuanya mungkin teman-teman nggak akan dapatkan pada saat apa namanya ya, pada saat diskusi-diskusi ataupun teman-teman mendapatkan ilmu itu secara berbayar gitu ya, bayar dengan cukup besar. Kalau di sini kita membagikannya secara gratis, tinggal lagi Gratis. kita mau atau tidak gitu ya, Bu ya. Iya, betul, betul, Keren betul. banget nih. Nah, kemudian Bu, sebagai reseller yang bisa dikatakan sukses dengan penjualannya pada saat setiap posting, itu Bu Guru pada saat Bu Guru posting gitu ya, ada yang nanya dan bahkan ada yang closing gitu ya. Ada nggak sih Mm. Bu sebagai reseller itu kendala-kendala reseller itu Bu gitu yang selama ini dialami itu ada nggak sih Bu? Ya kemarin ini sih ada ya cuman dari sekian banyak sih ada sekitar satu orang sih ada ya itu barang yang Hmm. dia sudah mesen barang ternyata kata dia kekecilan gitu dia sudah ambil Bu Mary kekecilan ini lah kan kamu minta nomornya segini itu kita balik kita ambil nih lagi gitu terus saya bilang nih jadi nggak nih mau nih pesannya kata dia ya udah nanti aja deh dulu gitu ya udahlah saya bilang kalau ya kadang ya kita sama teman sendiri juga kadang masih ada juga ya yang misalnya Hmm. udah pesan kadang gagal gitu. Mungkin ya kalau saya sih ngambil positifnya aja, mungkin kitanya juga kurang cepat gitu, cepat tanggapnya dia gitu. Ya, ini Nah, karena dari stres juga sih. pengalaman Bu Mary nih, ada yang sudah Hmm. pesan tapi gagal. Itu kira-kira yang menyebabkan hal-hal kegagalan pemesanan itu ataupun gagal closing itu apa sih Bu? Ya karena Dari pengalaman saja nih. iya karena sayanya yang telat gitu ya telat Hmm. memberikannya ke dia gitu dia misalnya pesen ada yang misal Bu Mary barang saya udah belum gitu karena kan dari sananya juga kan saya kan tergantung dari sana gitu dari sana Betul belum betul. dikirim ada gitu ya mungkin karena dia juga apa menunggu mungkin agak agak lama gitu karena kan dari saya bilang eh, saya kan pesan lagi gitu sama orang itu kadang-kadang kalau orangnya itu belum belum ada gitu barangnya kadang dia butuhnya cepat gitu loh Bu saya butuhnya Hmm. ini. Tapi butuh barangnya hari ini tapi belum ada di sayanya barangnya gitu ya paling itu gagalnya yang gitu aja Mantap. Artinya bakunya gitu kegagalan ini hanya karena manajemen waktu ya Bu ya. Nah, ya. manajemen waktu yang sebenarnya dari Bu Mary-nya sendiri ini sebenarnya menyanggupi ternyata dari penjualnya ada kendala gitu. Nah, artinya kalau Mm-mm. misalkan teman-teman sebagai reseller ataupun dropshipper, hal-hal ini bisa menjadi salah satu gagal closing. Nah, cara Ibu Mm-mm. mengatasi hal ini bagaimana Bu ke depannya agar tidak terjadi lagi Bu? Ya palingnya saya di ya lebih sering dikomunikasiin itu ya karena kan kita suka lupa ya gitu. Mungkin karena saya juga pekerja suka lupa, dia juga lupa gitu. Kadang saya pesan ini "Oh, udah dikirim belum barang saya oh iya Bu Mary saya lupa kata dia gitu kan gitu aduh saya bilang ya udah nanti kadang saya ambil sendiri ke tempat dagangannya itu gitu kalau saya Ah, nunggunya terlalu lama gitu betul betul paling betul. iya, saya mintanya sih ya kadang pokoknya Bu, saya butuh hari ini ya Bu gitu. Ya, nanti saya usahain gitu aja. Nah, ini kawan-kawan nih keren banget nih. Kita berbicara masalah ya. Kita juga
langsung mendapatkan solusinya. Nah, kalau misalkan Mm-mm. kita membicarakan masalah tapi kita tidak dapatkan solusinya, itu artinya kita akan terus gagal. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan masalah dan kita juga ceritakan solusinya, kita berikan solusinya, maka kesuksesan akan menanti Anda semua. Mantap banget. Oke, Nah, siap. kemudian yang tadi Bu Mary mengatakan bahwa solusi dari kendala yang dialami itu ketepatan waktu adalah beliau cara komunikasinya lebih baik lagi. Artinya Bu Mary juga manajemen waktunya Sering-sering. itu diatur lagi. Bahkan sekarang-sekarang ini kendala itu jarang, bahkan hampir Ya, tidak terjadi lagi ya Bu tidak ya. ada sih, tidak ada. Nah, tuh tidak ada terjadi lagi Alhamdulillah kawan-kawan. sudah tidak Jadi ada kalau lagi. kawan-kawan pengusaha, yang pasti itu harus tepat waktu, time management. Keren Ya. banget nih. Nah, Bu Mary, sekarang kita penasaran nih. Kalau misalkan kita mau mendapatkan ke update-update WhatsApp-nya dari Bu Mary gitu ya. Dan Oke. ataupun kita mau pesan barang karena Bu Mary kan tadi eh, jualan peci, kemudian jualan baju juga, jualan koko, kemudian jualan celana juga, kemudian jualan yang lain-lain, aksesoris dan segala macamnya. Kalau misalkan kita tertarik nih dengan produknya Bu Mary, kita bisa hubungi kemana nih Bu? Iya, karena saya sering update-nya ke WhatsApp ya, jadi kita nikan di WhatsApp aja Hmm. dengan nomor 081295609276. Kalau di WhatsApp itu, insya Allah saya langsung langsung saya jawab ya gitu. Tapi kalau untuk IG atau FB kadang saya juga suka paling malam gitu sesempatnya saya buka gitu. Jadi sekarang kan ini udah hubungi aja WhatsApp saya gitu. Kalau WhatsApp sih Keren insya Allah banget. saya selalu saya jawab gitu. Nah, kemudian Bu, ini kan kalau untuk harga, Ibu mungkin tidak perlu bisikan di sini, nanti harga bisa Iya. dibisikkan pada saat ada yang menjapri. Untuk harga, baik Mm-mm. harga Ibu ambil langsung segala macamnya ataupun harga jual. Tapi kita pengen tahu nih Bu, ada nggak sih kesempatan kita bisa menjadi pengusaha juga dengan mengambil barangnya dari Bu Mary gitu Bu? Ada nggak sih Bu? Oh gitu. Iya, kadang kalau ada yang mengambil juga saya bisa bisa menghubungi saya pikir ke pengusahanya itu langsung ya karena ya mungkin kita sudah karena dia sudah ngerti gitu ya. Misalnya biar mau cepat bisa hubungi pengusaha langsung. Pengusaha saya di sini kalau untuk baju-baju Bang Japar saya bisa saya kasih juga nomor niat saya untuk Bang Otip gitu. Nanti hubungin saja ke Bang Otifnya gitu karena mungkin karena sibuk ya saya nggak saya takutnya nggak ke tidak terjawab sama saya gitu jadi saya bilang saya kasih ininya ke pengusahanya gitu aja gitu kasih kasih nomornya Berarti gitu ada kalau kesempatan reseller diresellerkan lagi gitu ya Bu ya? Ada iya kesempatan ya Bu? silakan iya kalau mau Oh. semua nih celana boleh nanti saya saya kasih nomornya gitu untuk HPD. Begitu ya Bu. Tapi kalau misalkan kita ngambilnya sama Bu Mary aja deh gitu kan, Bu Mary aja, Oh kita ngambilnya boleh sama Bu iya. Mary aja deh. Nah itu gimana Bu? Bisa nggak Bu? Silakan kalau mau ngambil dengan saya bisa dengan ya nanti harga memang beda ya saya kasih Ada harga spesial loh kawan-kawan. harga Nah, jadi kalau spesial. kawan-kawan, ini dibuka juga peluang usaha untuk kawan-kawan penonton semuanya. Kalau misalkan kawan-kawan mau menjadi reseller celana chino ataupun baju, ada kemeja, ada koko, ada kaos juga ada ya Bu ya. Nah, kemudian ada baju anak-anak juga, ada pakaian anak-anak juga. Kemudian ada peci juga nih, ada peci ya. Kalau misalkan kawan-kawan mau menjadi usahawan yang saya sebutkan tadi, mau menjadi usahanya juga, pengusahanya juga, atau mau membantu pemasarannya juga untuk mendapatkan fee ataupun penghasilan, ayo segera hubungi Bu Mary ya. Bisa dihubungi Bu Mary di nomor 08 12 95 60 9276. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mau jadi pengusaha bahkan minim modal ya, bisa hubungi Bu Mary untuk ambil barangnya langsung ke Bu Mary. Iya. Untuk harganya nanti silakan bisik-bisik Bis- tetangga. bis- Bisik-bisik tetangga. Cara menghubunginya kemana?
silakan di WhatsApp ke nomor 08 12 95 60 9276. Nah, kemudian kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang baru bergabung mungkin di channel ini, jangan khawatir, kita juga akan ada tayangan ulangnya. Nanti kita akan upload di YouTube. Nah, setelah kita upload, kita akan bagikan ke kawan-kawan link YouTube-nya. Jadi kalau misalkan nanti kita sudah upload di YouTube-nya gitu ya. Kalau misalkan kita sudah upload di YouTube-nya, silakan di-like, di komen, kemudian di subscribe yang pastinya, dan di share sebanyak-banyaknya ke orang-orang dimanapun berada yang membutuhkan kebaikan. Karena satu kebaikan yang kita sebarkan, maka beribu-ribu kebaikan yang akan kita dapatkan, gitu ya. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, sekali lagi saya sampaikan, kita akan ada tayangan ulangnya di YouTube, maka pantengin aja terus ya. Dan kemudian kawan-kawan satu lagi nih, kalau misalkan kawan-kawan mau request gitu ya, request, Bang, kita mau dong abang tuh berbicara dengan si Polan ataupun si Fulan atau si Pulana, silahkan DM aja kita gitu, DM aja kita, nanti insya Allah kita akan komunikasi dengan orang yang dituju, minta kesediaannya dia. Seperti Bu Guru Mary tadi nih, sangat luar biasa nih pengalaman-pengalamannya gitu kan. Nah, kawan-kawan, kita mau bertanya lagi nih sama Bu Guru cantik nih. Bu Guru Mary, Bu Guru Mary, kita mau bertanya dong, kalau misalkan ada orang nih, ada orang sebelum dia mau jadi resellernya Bu Mary gitu ya, sebelum dia mau jadi resellernya Bu Mary, dia mau ngambil ilmunya dulu nih, mau apa namanya ya, mau sharing dulu ke Bu Mary nih, boleh nggak sih Bu? Silakan dengan senang Masya hati. Allah, Kita akan keren akan banget nih. berilmu gitu. Silakan. Nah, artinya kawan-kawan bukan hanya bisa menjadi resellernya Bu Mary saja, bukan hanya bisa menjadi pengusaha tanpa modal saja, bukan hanya teman-teman diberikan kesempatan untuk memiliki usaha sendiri saja, tapi teman-teman juga bisa berkomunikasi dengan Bu Mary untuk mencuri ilmu-ilmunya agar diterapkan ke jualannya teman-teman yang barangnya nanti diambil dari Bu Mary. Caranya, hubungi WhatsApp Bu Mary di nomor 08 125 60 9276 gitu ya. Nah, Ya. Bu Mary, ini terakhir nih Bu Mary. Sebelum kita tutup acara ini, sebenarnya saya juga pengen banget nih, teman-teman juga di luar sana pasti pengen banget apa namanya ya, berkomunikasi atau berbincang-bincang lebih jauh lagi dengan Bu Mary. Tapi mengingat waktu yang sudah semakin sempit gitu ya, kita juga bakalan ada acara lain, mungkin Bu Mary juga ada kesibukan lain. Jadi next kita juga sangat mengharapkan dari Bu Mary ini bisa memberikan kita wejangan lagi nih supaya lebih semangat gitu. Nah, tapi Bu Mary sebelum mengakhiri yang siang hari ini, kita juga minta tips dong bagaimana caranya. Tips yang pertama bagaimana caranya kita berdagang supaya tidak kendor semangatnya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita berpuasa tetapi tidak menghalangi kegiatan di luar Ramadan ini. Sok Bu, kasih wejangan kita di sela-sela acara terakhir ini Bu, silakan Bu. Iya, gini ya. Ginta dulu dong. Oke. Ya. Iya, nanti dulu ya. Ada kendala dikit. Oke, Dedek. Sana dulu, Dek. Bentar kan, Dek. Dede nggak mau, Dedek. Mama, sebentar. Iya, sudah. Naik aja deh. Ya, yang pertama pokoknya kita nggak usah takut untuk maju. Kita harus berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga sekaligus buka usaha gitu, nggak usah takut, nggak usah minder, kita usah maju terus pokoknya. Oke, kayaknya gitu aja deh. Keren banget, usaha terus, maju terus, pantang mundur gitu ya, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Nah, itu sepertinya jagoannya Bu Mary juga sudah minta dikelonin itu. Biasa itu bocah. Iya. Sebelumnya terima kasih banget nih Bu Mary atas pengalamannya, waktunya, ilmu-ilmunya yang sudah dibagikan ke kita. Terima kasih banyak nih sudah mampir nih di kita ya Bu ya.
Semoga Iya. usahanya Pomeri kita doakan bersama, semoga makin lancar terus. Dengan Amin. tayangan ini makin banyak orang-orang yang punya usaha, apalagi ngambil barangnya di Pomeri itu sebagai resellernya Pomeri ini semakin banyak, penjualan juga semakin meningkat dan rezeki juga semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Amin. makasih banyak ya Bu Amin. Meri ya. Oke, Sehat ya selalu Ibu. oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan itu tadi kawan-kawan ya, kita sudah bincang-bincang dengan pelaku UMKM ya, namanya Bu Mary dan kita juga sudah mendapatkan ilmu bagaimana caranya menjadi reseller dengan pendapatan yang semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin besar. Nah, untuk kawan-kawan yang memang belum mendapatkan siaran ini secara full, jangan khawatir karena siaran ini akan kita tayangkan ulang ya di channel YouTube. Nanti YouTube linknya kita akan bagikan. Silakan teman-teman kalau sudah mendapatkan linknya di like, komen, dan subscribe dan serta sebarkan ke sebanyak-banyaknya orang karena satu kebaikan yang kita lakukan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih dari tempat yang lain atau dari jalan yang berbeda. Sekali lagi saya Ashari memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata kita yang salah dan kita doakan bersama semoga yang sakit segera disehatkan. Semoga yang punya utang segera dilunasi, yang belum punya jodoh, jodohnya disegerakan, dan semoga kita semua sehat selalu. Untuk yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.